Oke, dibakar sampai dia blebeb gitu. Jangan terlalu lama ya guys, cukup dia blebeb gitu udah langsung berhenti ya. Nah, setelah itu jangan lupa kau aduk sampai dia benar-benar blebeb-blebebnya itu menyatu. Di blend tuh. Ini cover banget guys hasilnya. Udah gitu dia itu matte banget hasilnya. Every fiber of my being is rejecting this right now. And scoop it onto your face. This technique is supposed to add moisture without any excess oil, and it's supposed to make the skin look even more dewy and radiant. Also supposed to give you longer lasting foundation wear with no transfer. Okay, there's a tiny bit. Oke, tadi di opening kalian udah lihat ada dua teknik viral untuk penggunaan foundation. Selama ini sih menurut aku ini viral karena bener-bener kayak ekstrim banget. Dan hari ini kita akan bandingin sebenarnya kelebihannya apa, kekurangannya apa. Yang mana sih yang cocok untuk kulit berminyak atau untuk kulit kering. Dan aku akan pakai di sebelah-sebelahin. Karena aku sendiri juga jadi penasaran. Nah, teknik apa sih? Yang pertama ada teknik foundation yang dibakar. Dan satu lagi ada teknik foundation yang dicelupin ke air. Ekstrim sih. Yang satu pakai api, yang satu pakai air. Hari ini kita akan cobain. Sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglicious, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, kalau misalnya kalian lihat atau sering nonton video YouTube aku, berarti kalian udah pernah lihat aku menggunakan dua cara ini. Tapi ini pertama kalinya aku bener-bener sebelahin antara foundation yang pakai air dan juga foundation yang dibakar. Nggak usah lama-lama, kita langsung aja. Yang pertama aku mau pakai yang dibakar dulu kali ya. Ini peralatannya udah aku siapin. Foundationnya tuh ditaruh di sendok, terus nanti kita bakar. Kameranya agak susah, ini aku akan sambil ngerekam juga pakai HP, biar nanti aku masukin videonya. Jadi kalian bener-bener bisa lihat prosesnya kayak gimana ya. Oke, ini langsung aku siapin aja. Nah, ini si sendoknya, tadi foundationnya udah aku tuangin dan kita nyalain apinya. Tuh, aku pakai foundationnya segini. Kita akan bakar. Bakarnya tuh sampai kayak si foundationnya tuh mateng gitu. Sampai kayak ada buih-buihnya gitu loh nanti. Tuh kelihatan gak sih berasap dan berbuih. Ya sampai kayak gitu. Aduh agak horor ya. Tuh kalian bisa lihat foundationnya udah berbuih. Dan ini udah berasap juga. Ini kita diamin dulu, jangan langsung dipakai. Karena kalau langsung dipakai panas ya. Jadi kita diamin dulu. Nanti untuk pakai si foundationnya, kita tetap pakai sponge yang agak-agak basah. Kalau misalnya diperhatiin, si teksturnya tuh jadi lebih creamy gitu. Dan ini tuh jadi kayak lebih, apa ya, lebih balm gitu loh pada saat dipakai. Kita akan mulai yang kiri pakai foundation yang dibakar. Dan masih sama foundationnya aku pakai yang Dirmi Beauty karena foundation ini tuh kayak hasilnya netral banget gitu loh. Kalian bisa lihat di sini tuh ada banyak bekas jerawat di kulit wajahku. Yang pasti kalau misalnya si foundation yang dibakar itu hasilnya jadi lebih matte banget. Makanya yang banyak pakai teknik ini tuh sebenarnya MUA kan, karena pengen matte dan hasilnya tuh pengen lebih awet. Jujur aku sendiri kalau misalnya pakai foundation dibakar tuh kadang nggak aku set pakai bedak karena memang hasilnya bener-bener kayak jadi matte banget. Kalian hati-hati ya kalau misalnya pakai teknik yang dibakar ini, nunggunya rada lumayan lama sih karena panas sih foundationnya. Oke, perbedaannya pakai foundation yang dibakar dengan foundation biasa ini, pertama hasilnya lebih matte, terus yang kedua itu dia tuh kayak jadi lebih full coverage kalau yang aku rasa. Dan setelah aku pernah mencoba beberapa kali, memang jadi lebih awet si make upnya. Cuman karena dia jadi lebih full coverage tuh kayak lebih tebal si make upnya, dan menurut aku cocok sih kalau untuk make up kayak wedding atau misalnya make up tunangan gitu, karena kan pengennya tuh make upnya awet banget dan make upnya tuh bener-bener full coverage. Jadi ini tuh nyaman sebenarnya, dan kalau untuk ringannya sih masih sama aja ya. Nah, berikutnya kita akan mencoba teknik foundation yang dimasukin ke air. Ini baru kemarin juga udah aku bikinin kan videonya. Nah, kita hitung-hitung mengingat kembali lah ya. Seperti yang aku bilang, kalau teknik foundation dimasukin ke air, dibakar,
biasanya tuh membuat si foundationnya jadi kayak lebih boros. Karena kita tuh berpikir bahwa, aduh foundationnya kayak kurang deh. Kita jadi mikir gitu terus-terusan. Oke, ini udah diaduk, kita langsung keluarin ya. Oke, nah ini hasil si foundationnya. Harusnya sih cukup ya, segini. Nah, beda banget ini dari pertama kali aku pakai pun. Si foundation bedak ini tuh, kalau yang tadi hasilnya lebih matte banget, kalau ini tuh hasilnya jadi kayak lebih cair banget si foundationnya. Dan warnanya juga beda, kayak lebih kuning gitu gak sih yang kanan. Ini aku ratain dulu pakai tangan ya. Ini kerasa banget perbedaan yang terjadi antara kedua teknik ini. Kalau yang tadi tuh kayak matte banget, kalau yang ini tuh kayak jadi lembab dan lebih cair sih si foundationnya, jadi lebih kayak nge-moisturize gitu loh di kulitnya. Aku juga udah pernah bahas waktu nyobain teknik ini pertama kali. Dan hasilnya tuh lebih natural. Ini supaya hasilnya tidak membingungkan, aku juga pakai sponge yang berbeda ya. Ini kita ratain aja. Dari segi warna jadi beda. Foundation yang dicelupin ke air itu warnanya jadi lebih cerah dibandingin foundation yang dibakar. Tuh ini kelihatan banget gak sih beda warnanya, kelihatan kan? Antara ini sama ini beda banget warnanya. Oke, tadi aku udah ngebiarin si bedaknya dulu supaya bener-bener kayak ngeset, dan ini sudah selesai. Ternyata perbedaannya tuh hampir nggak kelihatan sih kalau misalnya udah ngeset lumayan lama. Oke, aku akan kasih tahu perbedaannya. Yang pasti yang kiri itu beneran matte banget, dan yang kanan itu lebih kayak second skin gitu. Kita tuh masih bisa lihat kalau kulit kita tuh terlihat natural. Kalau yang ini tuh bahasanya sih lebih dempul. Tapi aku suka sih karena full coverage dan bisa menutup bekas jerawat aku lebih maksimal gitu ya. Lebih oke biasanya. Tapi untuk coveragenya sih menurut aku sama ya, dua-duanya tetap jadi full coverage. Kalau kalian tipe yang suka make upnya tuh natural, terus kayak kelihatannya ringan, kelihatannya tuh make upnya si kulitnya masih nggak dandan banget, mungkin kalian akan lebih cocok pakai teknik yang air. Tapi kalau kalian tipe-tipe make up yang harus bold, terus make upnya pengen full coverage, pengen make up yang on banget, kalian bakal suka yang kiri. Tapi kalau kalian pakai sistem dibakar dan kulit wajah kalian itu ternyata kering, pastiin kalian punya skin preparation yang oke gitu. Jadi skincare-nya tuh harus bener-bener yang melembabkan dan yang menghidrasi. Nah ini aku akan selesain dulu make up aku, baru aku akan balik lagi sama kalian. Oke, jadi ini make upnya udah selesai. Gimana menurut kalian hasil make upnya, bagus atau enggak? Buat aku pribadi ya, jujur kalau aku sih masih lebih suka yang dibakar, karena aku tuh ngelihatnya kayak make upnya lebih full dan lebih on banget. Lah aku perhatikan tuh kayak lebih menutupi ketidaksempurnaan di wajah. Tapi kalau yang kanan ini tuh memang kalau misalnya dibandingkan kelihatannya lebih natural. Nah, tapi muka aku tuh kan banyak ketidaksempurnaan ya, jadi kayak aku tuh kurang puas
gitu kalau pakai teknik yang dimasukin ke air. Tapi overall sih menurut aku ya nggak terlalu jauh beda sih perbedaannya. Masih sama dengan review aku yang sebelumnya tentang si foundation yang kanan ini. Kalau aku disuruh milih apakah akan memasukkan teknik yang masukin foundation ke air, aku sih kalau harus tiap make up kayak gitu agak ribet. Tapi menurut aku memang hasilnya lebih flawless dan lebih natural. Dan ini ada satu pembuktian lagi yang baru aku perhatikan. Ini aku baru beres make up dan baru ngomong, yang ini tuh lebih gampang ngekrek sih di sini. Si smile line-nya dibanding yang di sini. Kenapa? Karena yang ini tuh rasanya lebih ringan dan lebih mirip kulit sih kata aku. Hasil akhirnya ya benar-benar natural. Kalau yang ini tuh make up-nya lebih menor. Jadi kalau misalnya kulit kalian yang kering, kalian berhati-hati aja. Tapi karena aku tuh kalau make up memang senangnya menor ya. Jadi aku sebenarnya lebih suka foundation yang versi dibakar kayak gini. Nah, di antara kalian udah ada belum yang pakai kedua teknik ini? Kalau kalian lebih suka yang mana? Kalian tulis di kolom komentar. Oke? Nah, habis ini aku akan ngasih wear test dan aku akan kasih lihat sama kalian perbedaan setelah dipakai beberapa jam. Tapi ngetesnya nggak akan ekstrim-ekstrim ya, karena hari ini aku cuman mau berkegiatan kayak biasa aja. Oke, jadi aku mau ngasih lihat sama kalian hasil wear testnya. Cuma ini wear testnya memang kegiatannya tidak terlalu ekstrim ya. Nih aku mau ngeliatin ini sisi yang dibakar. Yang dibakar tuh memang awet banget. Tuh, dia masih aman banget. Tapi sisi yang kanan itu lebih oily. Kalian bisa perhatiin gak sih? Dan di sini tuh si warna hitam bekas jerawat aku tuh udah kelihatan jelas. Dan bubar banget sih enggak ya. Cuman kelihatan banget dia lebih oily. Di jidatnya juga tuh. Yang ini tuh bekas jerawatnya udah muncul, tapi di sini tuh kayak masih ketahan. Termasuk yang ini masih lebih ketahan dibanding yang ini. Jadi kalau misalnya kalian nanya, kalau aku lebih suka yang mana, aku pribadi lebih suka yang dibakar. Karena memang hasilnya lebih matte, lebih awet, lebih tahan lama gitu ya. Dan bikin make up tuh terlihat lebih bold, kelihatan lebih dandan banget. Tapi kalau yang ini tuh kelihatan lebih natural. Tapi ya itu, dia lebih cepat bubarnya. Padahal ini aku pakai tuh cuman kayak kegiatan normal sehari-hari. Nah kalau kalian udah nyoba trik yang mana, tulis dong di kolom komentar. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!